Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mabadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Pada malam hari ini coba kita akan mempelajari tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau memberikan pertolongan kepada kita atau agar ditolong oleh Allah. Itu syarat-syaratnya bagaimana, ya? Karena pada dasarnya kita ini tiada daya dan upaya kekuatan melainkan semuanya atas pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan kenyataannya dalam hidup ini memang banyak sekali ujian-ujian yang silih berganti datang, bahkan banyak sekali masalahnya daripada solusi. Untuk itu dalam rangka meneguhkan keimanan kita, tauhid kita membahas bagaimana Allah menolong kita atau syarat-syarat kemenangan Allah berikan kepada kita, dan sekaligus mengenali peran setan nih. Secara khusus ini kita akan kaji bagaimana peran setan dan kaitannya juga ini jin korin, jin korin yang mendampingi manusia. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, ayat yang mengembirakan Abi Jabri tolonglah seorang yang terzolimi maka Allah akan menolongmu. Iya kan Abi Rusdi? Kalau kita menolong saudara kita maka kita juga akan ditolong oleh Allah. Saudaranya ini bisa saudara ketemu gede juga bisa Jabri. Bisa nggak dikiaskan? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum itu. Wa yusabbit aqdamakum. Ya Tarik, surat Muhammad ayat 7. Diingat-ingat betul, Din. P. Ini sebagai prinsip santri. Bagus, Zaid. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kita semua yang telah beriman. In tansurullah, jika kamu menolong agama Allah. Apa tadi? Berarti menolong agama Allah ini bagaimana? Mendakwahkan, mensiar, kan nasrul ilmi, iqamatuddin, menegakkan agama,
mendakwahkan la ilaha illallah, maka di dalamnya harus terjadi nahi mungkar. La ilaha, semua kemungkaran, kemusyrikan dibuang di muka bumi ini, dibersihkan. Kemudian illallah berarti bertauhid, menetapkan Allah sebagai Rabb, satu-satunya yang diibadahi. Intang surullah yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Kemudian juga Allah akan memberikan apa? Penguatan. Wa yusabbit aqda makum. Allah akan memberikan, meneguhkan kedudukanmu, menguatkan keimananmu. Bagaimana rasanya Habib Rusdi? Dari hati yang paling dalam, otak-atik, desain, buat surat, dibandingkan berpayah-payah mendengarkan setoran tahfiz, ya kan? Menelaah kitab-kitab tafsir. Beda Habib Rusdi rasanya, ya. Berkutat dengan desain ini itu, perintah atasan. Dunia kerja begitu. Dibandingkan dengan kita bersusah payah memahami agama dan menyebarkannya, dan meskipun ada gangguan-gangguannya, santri yang mungkin rewel gitu ya, atau mungkin hafalan ya, menyampaikan materi kan butuh belajar, nggak sempat belajar, pas ditanya nggak bisa jawab, akhirnya pikirannya berat ya. Tapi itu tidak sebanding ya. Sebab dalam menjalankan dakwah ini akan diberikan apa? Keteguhan, ditambah apa? Keimanan. Berbeda dengan pekerjaan murni yang berbuah apa? Materi kan, duit kan, gaji Habib Rusdi. Itu akan nggak sama ya. Maka berbeda kalau pekerjaannya itu juga meningkatkan iman dan takwa kan. Gitu. Atau dapat tempat pekerjaan Habib Adi yang pekerjaan itu jauh dari maksiat gitu. Ya. Bagaimana Bi? Memilih profesi apa? Iya kan? Tadi tarik pertama harus apa? Menjadi ustadz dai. Baru profesi kedua sesuai bakat minat. Perjuangkan ilmu yang fardu ain terlebih dahulu, baru ilmu yang fardu kifayah. Menghafal hukumnya apa? Sampai 30 juz fardu kifayah. Tapi mempelajari akidah seperti malam ini, tauhid, ya, menguatkan iman, mempelajari ibadah, pensucian jiwa juga ini, kita memahami peran-peran setan nanti bagian daripada musuh, termasuk ilmu yang fardu ain. Yang mana fardu ain ini berkonsekuensi dosa kalau tidak dikuasai atau orang itu gagal, ya. Tidak bisa. Ya. Alhamdulillah, surat Muhammad menjadi prinsip ya, jaminan. Niat nawaitunya ya. Nawaitu menolong agama Allah. Maka kemudian Allah akan menolong kita. Alhamdulillah ya. Nanti bisa makan. Udah tenang, gak usah mikirin masak nih. Nanti selesai taklim makan. Minum ya tinggal ngambil nanti. Kemudian juga surat Al-Hajj ya. Tulis lagi ini poin-poinnya. Bagaimana supaya Allah menolong kita? Wala yang surannallaha man yang suruhu. Surat Al-Hajj ayat 40. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Surat apa tadi Abi kali? Al-Hajj ayat 40. Wala yang surannallaha man yang suruhu. Oh ini. Janji Allah tidak mungkin palsu. Innallaha la yuflihul mi'ad. Tidak mungkin Allah menyelisihi janjinya.
Juga surat Ar-Ra'd ini kemudian memberikan optimisme sekaligus perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti ini yang memulai perubahan siapa? Diri kita. Allah kemudian memudahkan setiap yang diikhtiarkan. Faqul malu fasayarallahu amalakum. Fasyarallahu wa rasuluhu ya, fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Terus saja berjalan, terus saja berdakwah. Siapa yang akan menilai? Allah. Siapa yang akan menilai berikutnya? Rasul. Amal-amal kita. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menilai dari apa yang diperjuangkan itu. Jadi perlu nggak penilaian calon mertua Abi Jeffrey? Biasa aja. Orang mukmin gitu. Orang-orang beriman akan melihat gitu loh. Allah akan tunjukkan orang beriman itu bahwa kita orang-orang yang shadiq, wa kunu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Ya. Oleh karenanya ya, optimisme perlu dibangun dan tidak selamanya ya keadaan itu misalnya penderitaan itu akan penderitaan terus, tidak selamanya. Jadi masanya akan ada perubahan. Yang kalah suatu saat bisa menang. Yang enggak lulus suatu saat bisa lulus ya berarti. Jangan begitu ini. Ya, yang miskin suatu saat bisa kaya, yang jomblo suatu saat menikah. Nah, begitu ya. Maka dalam hidup ini ya kita harus memahami karakter kehidupan ini. Karakter kehidupan ini apa hakikatnya? Isinya apa? Peperangan loh, ya. Jihad, mujahadah sungguh-sungguh, peperangan. Jadi karakter kehidupan ini bukan santai-santai, ya. Berkeringat, kerja keras, bahkan berdarah-darah untuk memperjuangkan la ilaha illallah. Seperti saudara-saudara kita di mana? Palestina, di Gaza. Untuk bisa sholat saja sulit, ya. Dibom, dirudal, apalagi fosfor, ya, segala macam. Yahudi menyerang, ya, orang-orang kafir menyerang. Selain daripada doa, ya, kita terus panjatkan, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, ya, memberikan pertolongan, menjaga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita yang ditakdirkan di negeri yang aman ini juga kerja keras, ya, memerangi hawa nafsu, menuntut ilmu, membekali diri, ya. Mana tahu pada gilirannya kita yang diserang, iman kita sudah siap. Mempersiapkan diri, ya, i'dad, ya. Bisa jadi fisik atau biarga yang mengajari silat, ya. Karena hanya waktu kadang-kadang belum ke kita itu, ya. Belum ke negeri kita para penjajah itu. Hanya waktu. Artinya tidak ada lengah, kita harus senantiasa mempersiapkan diri. Dikatakan bahwa Syekh Al-Islam Abdul Qadir mengatakan, ya,
seseorang ini poin-poin ya, ini ingat betul, Lutfi tulis. Din, seorang hamba ya, itu berada di antara Allah dan nafsunya. Bagaimana tadi? Seorang hamba berada di antara Allah dan nafsunya. Gimana itu? Coba perhatikan betul. Jikalau dia menolong nafsunya, gimana di? Jika dia menolong nafsunya, maka dia akan menjadi budak hawa nafsunya. Jika dia menolong Allah, maksudnya mementingkan, memilih yang diridhoi Allah, maka dia akan menjadi hamba Allah. Apa tadi, Din? Jikalau seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, bahasa lainnya, maka dia menjadi apa? Penolong hawa nafsunya, dia menjadi budak hawa nafsu. Kemarin sudah mulai dibahas ya, Abu Jabri, ada enggak itu? Bahaya mengikuti hawa nafsu. Ada videonya itu sudah di-share. Jadi bagaimana Brislo? Tidak ada pilihan lain kalau enggak menjadi hamba Allah. Pasti akan menjadi hamba hawa nafsu. Sekarang bentuk-bentuk hawa nafsunya seperti apa, Abadi? Jadi kalau kita enggak belajar, bagaimana tahu? Ternyata kita ini bekerja pun enggak ikhlas misalnya. Capek-capeknya hanya duit. Kalau enggak barokah, duitnya cepat hilang. Apalagi duitnya dibakar. Jadi Surya 16 ya, Brisdo ya dibakar gitu. Belum jadi merek-merek 24.000 ya, Din. Nah ini. Bagaimana duit dibakar begitu? Apa yang diturutin? Kesenangan sesaat, mungkin nikmat ya. Nikmat maksiat itu hukuman. Hukuman dari Allah itu dimudahkan dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Dan dia bahagia, betah. Dan sebaliknya berarti Abrisdo, artinya apa? Ketika orang itu ya melakukan ketaatan, maka dia diridhoi oleh Allah, dia juga buktinya barokah ya, ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambah satu kebaikan setelah kebaikan, terus istimrar, terus continue melakukan kebaikan dan dimudahkan. Itu yang kemudian barokah dan mendapat ridho Allah. Kalau yang mudahnya dosa, itu yang mendapatkan apa? Hukuman. Istidraj ya. Itu kemudian dialaminya terus menerus, dan cilakanya hatinya tidak merasa dia melakukan dosa. Nah ini, cilakanya begitu. Hadirin rahimakumullah, nafsu itu adalah medan perang. Nafsu itu adalah medan perang. Ini bagian daripada ilmu apa? Tarik fardu ain. Apa ilmu? Pensucian jiwa. Membahas tentang nafsu. Seandainya nafsu tidak ada, maka tidak akan menjadi seperti malaikat. Nafsu itu adalah medan perang. Dan seandainya nafsu tidak ada, maka tidak akan menjadi seperti malaikat. Malaikat kita tahu selalu menuruti perintah, mentaati perintah Allah. Yang menghalangi manusia itu muaranya ya karena memperturutkan hawa nafsu. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak melihat orang yang dia apa? Menyembah hawa nafsu atau menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Waspada ya. Kemarin nafsu sudah dirinci, itu ada apa di antaranya? Nafsu pengen makan, nafsu pengen tidur nih. Pas ta'lim nih, ngantuk abis dari ini ngantuk, tidur. Pokoknya pas diajak kebaikan ini berat. Meskipun tidur itu halal gitu. Pas diajak kepada ilmu berat. Alhamdulillah, maka peperangan ya seorang hamba kita ini dengan hawa nafsunya, ini peperangan yang paling besar.
Beliau katakan, penulis kitab ini adalah Dr. Majdi Al-Hilali. Bagaimana supaya mendapat pertolongan dari Allah? Beliau katakan, ya, peperangan antara seorang hamba dengan hawa nafsu adalah peperangan paling besar, ya. Peperangan paling besar dan paling keras di alam semesta ini. Cuman beliau jelaskan sebegitu berat, ya, beban, ya, perang itu, tapi sedikit sekali orang yang memahami bahwa dirinya punya musuh gitu loh. Santai gitu. Lalai, tidak paham kalau dirinya punya musuh. Sebab apa? Hasilnya dari peperangan akan menentukan tempat kembali seorang hamba di dunia dan di akhirat. Akan menentukan tempat kembali seorang hamba di dunia dan di akhirat. Maka di antara manusia ada yang menyerahkan kendali hatinya kepada hawa nafsu. Hati-hati. Kendali hatinya sebagai raja itu, hati sebagai kolbunya sebagai raja, diserahkan tunduk kepada hawa nafsu. Tapi di situ tadi kita ngobrol-ngobrol, kalau orang pengen selalu punya jabatan dan senang kalau mari Pak, gitu, Pak Doktor, Pak Prof, apalagi Pak Ketua, Pak Dekan, senang begitu gimana itu? Berarti dia sudah menuruti hawa nafsunya, bangga pujian dengan kedudukan yang dia miliki. Buktinya nanti kalau dia diganti nggak terima kan, pengen mempertahankan periode berikutnya, nggak mau dia. Sehingga kemudian Ustaz Adhan sampaikan, orang yang cinta jabatan itu sudah sakit jiwa. Cinta loh, seneng loh, pengennya punya jabatan terus. Itu termasuk dari orang yang sakit jiwa. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau kita mengikuti keinginan kita, yang mana keinginan itu tidak sejalan dengan keridhaan Allah, syariat Islam, itu hati-hati. Kita berarti mengikuti hawa nafsu, sudah otomatis seperti itu. Ya, maka tadi di awal bagaimana tadi? Seorang hamba menurut Syekh Abdul Qadir tadi berada di antara Allah dan nafsunya. Berarti sekali kan antara Allah dan nafsunya, coba. Enggak banyak. Setiap bukan Allah di hati kita patut kita duga mengikuti hawa nafsu. Apalah? Ya nafsu diantaranya tadi bangga diri. Nafsu diantaranya senang dengan pujian. Atau juga mengikuti menjadi sombong ya, membangga punya kelebihan. Baik dari harta, mungkin juga yang badannya gemuk sombong kepada yang kurus. Yang rambutnya lurus sombong kepada yang keriting. Bisa ya? Yang hidungnya mancung, ya enggak? Bilangin kawannya pesek. Yang putih, bilangin yang hitam misalnya. Coba, padahal itu semua pemberian dari Allah. Bisa request. Atau yang keriting diluruskan habis berapa duit ini? Balik lagi. Udah bisa untuk beli ini buku nikah tuh 1 juta mungkin untuk rebonding. Buku nikah 1 juta mungkin sekarang naik. Ya kan? Alhamdulillah ya. Berat. Kita harus mengenali, berarti apa? Mengenali bagaimana tabiat nafsu itu. Ya. Kemudian nafsu yang berat seperti itu ada peran setan ya. Kita fokus pada peran setan. Peran setan yang menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia. Allah menjadikan bagi setiap hambanya korin. Ini tulis P. Peran setan Allah menjadikan pada diri setiap hambanya apa itu? Korin. Korin itu artinya apa? Pendamping. Korin dari bangsa setan. Abi ulangi, setiap manusia dijadikan oleh Allah ada pendamping dari bangsa setan, namanya korin.
Ya. Tadi kayaknya jelas-jelasin pendidikan. Ya. Tadi ini ekonomi pendidikan jurusannya ekonomi senang juga pendidikan. Jurusannya tafsir senang juga pendidikan. Udahlah. Dunia ini bolak-balik ya. Yang guru pengen dagang. Itu Abrisdo itu kan di rumah dagang. Guru itu sekolahnya. Kenapa nggak kuliah ekonomi kayak Abi Teddy kan? Iya kan? Ah ini. Peran setan dalam perang yang terjadi antara hamba dengan nafsunya adalah peran yang membahayakan. Perang tadi antara siapa? Bukan antara manusia dengan hawa nafsunya. Antara manusia ya kita dengan hawa nafsu kita. Yang berperan itu setan. Gimana? Manusia berperang melawan hawa nafsunya. Ini ada dalam diri kita semua. Termasuk korin juga ada dalam diri kita. Yang kemudian peran daripada setan itu yang sangat membahayakan, beliau katakan begitu. Setan ini memanfaatkan di kebodohan nafsu. Nafsu ini disetir oleh setan. Coba ditulis ya, diingat-ingat betul. Nafsu kemudian ya dimanfaatkan ya, kebodohan nafsu itu dimanfaatkan oleh setan. Setan menghiasi pikiran-pikiran dan amalan-amalan supaya cocok dengan nafsu. Gitu loh. Ya, supaya atau sejalan dengan nafsu. Juga setan berupaya memberikan rasa was-was nih. Ya, berat sekali. Dan memperindah amalan-amalan hingga nafsu mengikutinya. Jadi itu zuhrufal qauli hurura, menghiasi ya. Sesuatu yang dosa itu dihiasi oleh setan itu, dan nafsu yang lemah tadi, yang bodoh tadi dikondisikan ya. Serta berusaha keras untuk memberikan rasa was tadi hingga nafsu mengikutinya. Nafsu akhirnya ngikut bisikan-bisikan setan. Kemudian nafsu mengambil peran di dalam hati ini. Tadi mana Nabi tadi? Tidak mungkin bisa berhasil mendidik, Kak. Tidak mungkin kalau pendidiknya tidak memahami raja, tidak memahami kolbu, tidak memahami nafsu, tidak memahami hawa nafsu, tidak memahami bagaimana cara kerja setan korin itu menyesatkan manusia. Nafsu mengambil peran di dalam hati hingga hati tunduk dan membuat keputusan sesuai dengan kecenderungannya. Sekarang yang berpikir siapa? Sering ditanyakan, akal atau kolbu? Kolbu ngapain? Akal berpikir. Kolbu berpikir. Akal lebih banyak pada proses mencerna ya, proses menimbang-nimbang baik buruk. Orang kafir ini kan tidak mempercayai kolbu tadi. Dia tapi bisa menghasilkan moral kan. Bisa menghasilkan hukum, norma, ya kan? Baik buruk, karena dia berangkat dari menggunakan akal. Akal itu berarti berpikir. Nah, orang Islam meyakini di dalam tubuhnya ada hati. Yang hati kemudian juga berpikir. Nah, hati ini sebagai tempat iman, masuklah ya, kepercayaan agama kita itu ditanamkan di situ, disemai di situ, di hati itu. Yang mana dalam Islam hati ini loh lah yang raja. Gitu. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadul kulluhu.
ala wahya al-qalbi. Jadi hati ini yang memberikan ini tadi keputusan, proses pengambilan keputusan. Sehingga Abi siapa ini? Dimas memutar musik Jawa di masjid. Perbuatan nyata Diji Abi Arga tertangkap basah dan Abi Adi malah juga joget. Mumbul-mumbul apa ini? Palanya gini-gini. Diputuskan badan anggota badannya Diji. Goyang-goyang ambil megang sabit apa-apa itu. Diputuskan untuk membeli rokok dan dibakar. Bagaimana itu? Hawa nafsunya bilang rokok itu teman sejati, maco. Nikmat disedot, dikeluarkan itu setia gitu ya. Teman setia kata Abi Adi. Itu hawa nafsunya begitu, nyaman gitu. Amalan-amalan diputuskan seperti itu, apa saja yang mengaruhi tadi? Pengetahuan, itu melalui akal. Iman, kalau iman sudah menjadi pemimpinnya, hatinya hidup, yaitu perkara mubazir, buang duit, nggak dilakukan akhirnya ngerokok. Nah imannya lemah, pengetahuan nggak masuk tadi, ya mungkin sudah masuk tapi nggak dianggap. Itu karena kalah dengan hawa nafsu, ditambah lagi apa? Bisikan korin. Coba bayangkan, ya bidikian tuh mengharapkan bagus ini nurut. Bayangin bagus dipengaruhi apa tadi? Pengetahuan dia tentang konsep benar, salah, adab, misalnya kan? Ilmu dia. Makanya berangkat dari ilmu kan? Paham dia tentang ilmu, punya masuk ke hati. Oh, agama juga melarang ribut, melarang apa sembarangan, tidak disiplin. Ternyata bagus itu juga dipengaruhi oleh jin korin supaya dia jorok, supaya dia melanggar aturan. Hawa nafsunya senang kalau mengikuti perintah setan. Jadilah keputusan sesuai dengan kecenderungannya. Karena itulah Allah memperingatkan kita untuk tidak mengikuti setan. Untuk tidak mengikuti setan. Sudah tidak ada setan di sini karena sudah jadi setan semua. Nggak bisa lagi digoda, sudah setan. Allah juga menjelaskan bahwa setan selalu memperindah amalan manusia nih. Dengan langkah-langkahnya yang bertahap, ia tidak hanya menggunakan satu langkah sehingga manusia mudah melawannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton." Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwati syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Ya. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jelas ya? Keputusan diambil itu prosesnya apa? Orang itu bisa berbuat, melakukan sesuatu karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya harus belajar. Akalnya harus diisi dengan ilmu. Tidak cukup di situ, itu hanya jadi baik Abi Diki, belum tentu dia benar. Kalau benar itu urusannya kolbu, harus dengan iman. Harus dicocokkan apa yang dilakukan itu diridhoi, dicintai Allah benar, bukan baik gitu. Boncengin Mbak Mutia ke Darul Fatah kan baik gitu kan, tapi itu tidak benar. Sebagai sebuah pertolongan, ya nanti juga kalau udah resign misalnya Abi Jabri udah 1 tahun lagi udah nggak di sini, tahu-tahu ada yang ngirim foto ke saya, ini loh dulu Abi Jabri sebelum menikah ini ada kegiatan begini kayak Mbak Ihda itu,
Allah tunjukkan itu hanya waktu Abi Jabri gitu. Sebenarnya kalau Abi Rizdo kan memang mau beneran menikah, cuman sudah kalau ditanya ke uminya belum diizinkan, jadi akhirnya disuruh mending dulu lah ya. Karena saya disuruh ustadz yang nyuruh katanya. Ya kalau menikah nikah aja ya karuan gitu ya udah kan gitu. Maksudnya nyuruh tuh kan begitu bukan berhenti cuman gonceng-gonceng aja. Setan kemudian ya, dan setan menjadikan mereka memandang baik ya ini. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum anis sabil. Dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Ya. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya'anhuma min sau'atihima. Maka setan membisikkan pikiran jahat tuh. Coba sekarang ini antum ya, dengarkan berita-berita yang viral saja, yang viral yang terlalu gitu. Ada seorang mertua laki-laki membunuh menantunya yang sedang hamil 7 bulan. Ternyata kenapa dibunuh? Karena dia apa? Melawan saat hendak diperkosa. Yang tersebar itu membunuhnya. Ternyata motifnya karena ingin diperkosa menantunya itu melawan. Di saat anaknya atau suami dari yang korban itu pergi bekerja. Ini antum kalau punya ini, punya istri, bagus-baguslah kalau pisah. Kalau memang dengan orang tua gitu, dengan mertua gitu kan. Kalau antum kan rawan nanti antum seneng sama mertua antum, kan nggak bener nanti. Iya kan? Kan anak itu bisa mirip dengan ibunya. Antum lama-lama nanti tergoda. Ibu mertua saya kok yang semakin terdepan ini kan. Ya jangan begitu, ya kan? Kalau antum sebagai menantu kan. Begitu ya Birusdi. Ini tolong dijelaskan Birusdi. Orang mengambil keputusan melakukan fujur, perbuatan fujur. Gak usah kasih contoh lah. Dosa apa? Itu disebabkannya apa? Terjadi perdebatan atau pergolakan di hati, bagaimana gambarannya? Seperti apa Bruce? Sampai akhirnya orang membunuh tadi itu contohnya misalnya. Itu gimana itu kira-kira? Di hatinya orang itu sampai membunuh menantunya itu. Kadang-kadang mertua juga sampai hamil ya, perempuan tuh hamil. Mertua perempuan hamil sama menantunya. Gimana Bruce itu? Begali, bagaimana pergolakan hati itu sampai dia memutuskan berbuat maksiat? Terjadi apa di hatinya itu? Kan ini ya, ini contohnya tadi menzinai atau berbuatan apa? Antum kasih contoh. Kriminal apa? Hah? Pemerkosaan. Matanya melihat tergoda. Ini berarti ada unsur dari pandangan mata masuk ke hati, membangkitkan apa? Syahwat. Memang benar. Kelemahan laki-laki di mana? Mata. Kelemahan perempuan di mana? Kuping. Ya. Maka kalau Abi Rizdo nelpon seorang ahwat, dirayu-rayunya, mekrok hidungnya, ya itu. Atau datang langsung digoda-godanya, diberikanlah semuanya Abi Rizdo dari kuping. Seneng kupingnya kelemahannya. Bagaimana langsungnya Abi Galih? Memperkosa itu kupingnya
Enggak, karena laki-laki merkosa. Hatinya ingin. Atau pikirannya gimana tuh? Akalnya. Akal ini sudah tertutup nafsu. Baik, benar, halal, haram sudah tertutup nafsu. Nafsu yang dalam hal ini adalah nafsu syahwat. Ingin berzina. Kan begitu? Ingin memperkosa. Di situ ada peran setan. Iya, udah nggak apa-apa, aman, ya kan? Bang Napi bilang kejahatan terjadi bukan hanya karena dan keadaan, ya. Setannya, aman ini, nggak apa-apa. Dia nanti nggak ingin apa? Mungkin nggak ada yang lihat. Setan, ini kita masih bahas peran setan loh. Pas kamu keluar tadi. Sehingga akhirnya hatinya Abigail diperintahkan memerkosa, diputuskan eksekusi bahasa saya. Bahasa saya dieksekusi mengambil jalan fujur. Berapa tadi pengaruhnya tadi kan? Akalnya tertutup, ya pasti tahulah itu nggak boleh kan? Tertutup. Hawa nafsu, korin hadir mempengaruhi nggak apa-apa. Ini tadi setan menjadikan mereka memandang baik perbuatannya. Nah ini. Setan itu memberikan janji-janji ya'idum wa yumannihim wa ma ya'idumu syaiton illa ghurura. Setan membangkitkan angan-angan kosong. Setan itu ya melakukan tipuan demi tipuan. Kemudian juga Allah mengingatkan ya kita bahwa setelah setan menghiasi amalan buruk seseorang dan kemudian orang itu terjerumus di dalamnya, maka setan pun dalam sekejap mata akan berlepas diri darinya. Nih. Setan itu sudah nyuruh, dia habis itu nggak mau tanggung jawab, tanggung sendiri di hadapan Allah, ya resikonya itu. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yauma minan nasi wa inni jarul lakum. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik amalan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, ya. Dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu tuh. Nih, tipu daya setannya, falamma tara'atil fi'atani nakaso ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dia pertama rayuan setan itu ngakunya pelindung. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Barok. Sudah dia melakukan dosa itu, setannya berlepas diri. Sebelum melakukan dosa, dia mengaku sebagai pelindung. Ayo, gimana coba? Backup. Udah, lakuin aja. Setannya bisikin, nggak ada yang tahu, nanti dilindungi gitu. Setelah dilakukan perbuatan dosa itu, kriminal itu, maksiat itu, setan ngomong, ini bari'um minkum, saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kami sekalian dapat. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Ya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Inni akhafullah. Wallahu syadidul iqab. Kurang ajarnya setan ini pun takut kepada Allah, tapi dia setelah menyesatkan manusia. Ya, setelah apa? Menjerumuskan manusia. Ya. Oleh karena itu ya kita betul-betul waspadai bagaimana setan ini tipu dayanya ya, mengerikan ya. Pertama ngaku pelindung, kemudian lama-lama apa? Setelah dilakukan dosa itu, setan berlepas diri, ya. Kemudian juga supaya hati ini ya,
supaya hati ini bisa stabil, Habib Jabri, gimana caranya ini? Dan mengeksekusi keputusan-keputusan yang diridhoi Allah, tidak memenangkan nafsu dan tidak tertipu dengan tipu daya setan tadi itu, korin tadi itu, ya. Di mana hati manusia itu, ya, akan terus diserang dari segala penjuru, ya. Allah juga menolong kita, ya. Tidak membiarkan hati itu sendiri diserang apa tadi? Hawa nafsu, diserang setan. Tuh setannya juga nanti kan ada dua kan, minal jinnati wanas, coba. Mikirin setan enggak kelihatan, tambah setan yang menggoda nampak. Nih, dua ini. Peperangan yang dilakukan, ya, melawan hawa nafsu dan setan berada di belakangnya. Allah tidak biarkan manusia begitu saja. Ini perhatikan. Allah memberikan pertolongan. Din. Tulis. Di antara tentara yang dikirim oleh Allah menolong hati menghadapi musuh tadi, ternyata apa? Akal. Makanya kalau orang itu enggak pinter tuh, akalnya tumpul, bebel, sering-sering dia berbuat dosa. Kebodohannya itu menyebabkan dia melakukan dosa. Kalau dia pinter akalnya ini, dia harus menahan diri. Abi Jabri kalau nyaman di WA-in, dia udah punya pasukan, nyaman. Wih, ini akalnya lama-lama lemah ini. Kebawa nih Abi Jabri. Hati-hati, gitu. Sebagai apa? Orang yang berbuat baik tapi dimanfaatin. Wah, berpikir untung rugi. Ya untunglah kalau dapat bujang, ya kan? Misalnya begitu kan? Ini habis dulu gimana ya habis dulu nih? Iya kan? Ya lumayan lah. Dibonceng-bonceng sampai kopi jadi kan? Atau sampai gober turun jalan kan? Modus-modus kan? Depan gober aja naiknya kan gitu kan? Iya. Gimana Din? Allah menurunkan tentaranya apa? Akal. Maka kalau akalnya bahlul, berapa kali saya menyampaikan sebab seluruh kejahatan itu apa? Jahil. Al jahlu gunan zolim, termasuk zolimun lin nafsi, itu akar dari semua dosa. Kalau dia pinter, dia tidak akan bermaksiat dan tidak akan kalah dengan hawa nafsu. Maka tentara yang paling efektif memenangkan peperangan itulah Allah mengirimkan akal. Afala ta'qilun. Ya akalmu wis kalah kalau serimpet wedoan. Itu. Akalnya sudah tertawan sama otang istilahnya. Iya kan? Sudah tidak lagi tahu baik buruk, halal haram, udah. Ya. Pokoknya ini syar'i gitu aja lah. Ya. Pikirannya, akalnya itu menolong. Ya. Baik, apa tentaranya yang Allah kirimkan untuk menolong hati supaya menang melawan hawa nafsu? Allah berikan akal. Apa Bi? Akal. Akalnya kepake enggak kalau nyewek gurunya? Umi Rina kayaknya. Lutfi main mata. Umi Rina apa Umi siapa? Ya enggak? Katanya habis itu enggak ada, Lutfi tampil Umi Mutia juga ini. Wah. Jangan ya, Do. Pi, akalnya harus menang. Jangan kalah, ya. Sehingga kemudian apa? Perhatikan,
tulis Din. Akal itu adalah sarangnya ilmu. Akal itu sarangnya ilmu. Dan dialah pendengaran hati. Loh ini hubung kaitannya. Akal apa tadi? Pendengaran hati. Kekuatan pendengaran hati manusia sesuai dengan kadar ilmunya. Kok Nabi Yusuf nggak mau melayani ajakan Zulaikha? Gimana Abi Jabri? Karena ilmu itu dosa. Iya kan? Nikmat mungkin berapa menit Abi Rusdi, Abi Jabri? Setelah itu dosa berkepanjangan, penyesalan, iya kan? Iya kan? Paling berapa nikmatnya? Ya kan? Bersetubuh. Setelah itu dosa terhantui, ya. Karena ilmunya tinggi, kemudian mampu mengendalikan hatinya untuk tidak melakukan perbuatan zina itu. Kekuatan pendengaran hati manusia sesuai dengan kadar ilmunya yang bermanfaat. Maka berikutnya yang paling alim itu siapa? Ulama. Dan yang paling bertakwa itulah juga ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Berarti yang paling pinter itu dalam Islam ukurannya yang paling bertakwa. Dengan akalnya itu dia paling takut kepada Allah. Maka kalau profesor bidang keahlian tertentu tapi tidak takut sama Allah itu tetap dikatakan jahil. Dalam surat Ar-Rum itu ya, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Dia menguasai tentang dunia tapi dengan ilmu akhirat dia bodoh, enggak tahu. Maka dengan ilmu akan dapat diketahui mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Tuh. Mana ada rokok manfaat karena punya ilmu. Diji kan ibadah jadi malas di dampaknya diji itu. Ya. Abi ini senang lagu-lagu apa? Jawa atau lagu apa keras-keras di masjid. Masjid ini harus ditambahkan syiar. Syiar-syiar yang disepakati ulama, Quran, taklim gitu. Jangan sampai ada suara lain. Nah, ini tempat ibadah. Hukum musiknya ada yang nggak sepakat haram, oke, tapi tetap masjid tidak pernah jadi musik apapun kecuali rebana, apa itu namanya hadroh, ya, tetap sumber atau sekarang nasyid lah ya, nasyid apa sholawat nasyid. Selain itu enggak lah. Lagu Jawa, lagu Lampung ada, lagu Sunda ada, tetap tidak selayaknya itu terdengar dari suara di dalam masjid. Baik, dengan ilmu pula perkara-perkara yang subhat itu, yang subhat orang yang alim bagaimana Birusdi? Orang alim itu apabila dia sudah mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya baru dia dikatakan sebagai orang yang alim. Alim mengamalkan ilmunya berarti apa? Bukti. Dan kalau kepada dirinya sendiri ya dia harus siap menanggung apa? Konsekuensi. Ya, konsekuensi dari ilmu yang dia ketahui itu dia amalkan kalau pengen disebut sebagai orang alim. Kalau pengen hanya sekedar dapat gelar, wawasan agamanya luas, iya karena ilmu sebagai seperti benda, perbendaharaan yang dicari untuk debat, tapi tidak masuk ke dalam hati jadi iman, tidak masuk menjadi kebijakan dalam mengelola pendidikan, gitu loh. Jadi rohnya nggak ada, rohnya cuman bagaimana nggak bangkrut kan begitu, atau semakin untung. Kebijakan itu nggak melihat. Di sini kalau hatinya hidup, dia akan selektif memilih mana yang halal betul, menghindari yang subhat, apalagi yang haram. Kuat itu, ya kalau kuat berarti imannya benar. Ya, imannya berarti benar. Kalau tidak kuat, ya berarti apa? Bohong. Ya, dia imannya belum benar.
Hadirin itu ya. Jadi supaya ditekankan kembali ya, dan dengan ilmu perkara-perkara itu bisa dikenali. Maka keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan atas orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, sebagaimana Allah menjadikan bagi setiap hamba setan yang selalu menghiasi amalan-amalan terlarang, dia juga menjadikan baginya malaikat yang selalu mengingatkannya dengan berbagai kebaikan. Antum sudah pernah bisa merasakan? Siapa yang bisa? Ini bisikan malaikat. Ayo, melek, tulis, pi. Bisikan malaikat, dengerin taklim, dengerin. Jangan ribut, dengerin. Ayo, bangun, sholat malam. Ayo bangun baca Quran. Malaikat bisikin. Satunya lagi, korin setan. Udah nggak usah. Tidur aja nggak apa-apa. Nggak mungkin mau diusir-usir. Udah, kalau diusir keluarin pondok, alhamdulillah. Nah, malah lagi tuh setannya. Terus akhirnya apa? Tinggal antum yang memutuskan gitu. Mau mengikuti bisikan malaikat apa mau mengikuti bisikan setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya, dan mau menolong ya dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak memperturutkan hawa nafsu. Keputusan-keputusan hidup yang kita pilih ini, dalam hidup ini yang kita pilih ini semua ya bisa mendapatkan apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.